every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. Benar, hidup cuma sekali, makanya dana yang ada harus dikelola biar maksimal fungsinya. Gak mau kan hidup sekali terjebak dengan hutang? Dana 200.000 cukup untuk kami berlima. Menunya apa aja? Yuk kita nge-food traps. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mayin di blog Inara TV channel. Minggu ini gak ada video ke pasar seperti biasanya. Untuk belanja sayur, Mayin itu ke pasar tradisional. Tapi minggu ini gak ada videonya karena Mayin gak ke pasar. Tapi dibantu Pak Suami yang ke pasar. Alhamdulillah Pak Suami udah bisa. Kalau diminta tolong bantuan belanja ke pasar, tinggal kita bawa catatan dan dia tahu tempat-tempatnya untuk belanja. Makanya langsung aja kita nge-food traps untuk di minggu ini. Yuk cus, kita langsung nge-food traps untuk di minggu ini ya. Ini untuk belanjaan pertama, Mayin itu beli untuk sayur lodeh. Untuk sayur lodeh sama ya, buat kita yang pusing mau nyayur apa, mending beli yang sayur pak-pakan kayak gini. Biasanya tuh ada sayur lodeh, sayur asem, dan sayur sop. Ini kondisi labu siamnya kurang begitu bagus ya. Ini masak di menu pertama, biasanya kalau Mayin ngakalinnya sih kayak gitu ya. Untuk sayuran-sayuran yang kurang begitu bagus, dislotin di menu awal minggu. Lebihnya untuk sayuran yang lain kondisinya baik, hanya labu siamnya aja yang agak pucat ya. Tapi nanti kalau diiris nggak sedekil itu kok. Nah, satu pak ini biasanya Rp5.000 kalau di tempat Mayin. Itu kalau Mayin sih bisa sekali masak dan cukup sampai malam. Dengan kondisi 2 orang dewasa dan 3 anak kecil. Suami biasanya makan itu pagi, sarapan, dan malam aja ya. Siang biasanya di kantor. Dan untuk menu sayur lodeh ini termasuk aman ya. Anak-anak pun bisa makan. Dan biasanya Mayin emang juga nggak mendesin kok. Ya, buat Mayin, untuk sayuran pak-pakan kayak gini efektif dan terjangkau ya. Kita nggak pusing lagi untuk nyocok-nyocokin sayuran, lumayan 5.000 udah dapat banyak. Biasanya kalau di pasar sih lebih banyak daripada tukang sayur keliling ya. Ini dia sayur lodehnya. Seperti yang tadi Mayin bilang, selain sayur lodeh, biasanya kalau pakan itu ada sayur asem. Nah, Mayin beli nih sayur asem, itu udah lengkap semua ada ya. Daunnya ada, jagungnya ada, terus pepaya mudanya juga ada. Labu siamnya ini memang kurang begitu bagus, tapi masih bisa kok dipotong, itu biasanya nggak sepucat Hampir itu. mirip ya komposisinya sama sayur lodeh, cuman bedanya sayur lodeh itu biasanya ada terong dan nggak pakai kacang melinjo, terus nggak pakai juga kacang tanah. Itu biasa perbedaannya. Sama kok satu paknya 5.000 dan kalau Mayin cara menyimpannya ya di kayak gini aja. Nggak perlu dicuci bersih, ngebersihin pun enggak. Jadi untuk satu kali masak Mayin taruh di satu kontainer. Saran dari Mayin sih mendingan kita stok kontainer yang besar ya. Karena Mayin itu jumlah keluarga ada 5, kebutuhannya juga lumayan. Jadi kalau pakai kontainer yang kecil tuh kurang begitu efektif. Kontainer yang besar-besar kayak gini efektif banget. Dan buat yang nanya Mayin beli kontainernya di mana? Di toko yang biasa ngejual bahan-bahan kue. Ini sebenarnya kontainernya nggak terlalu bagus ya, oyot-oyot. Tapi karena dia besar yang mencukupi 2.000 mili ya. Ini cukup untuk sayur kayak gini, Mayin puas banget. Yang belum terbiasa dengan pasar, dulu Mayin waktu pertama nikah juga belum terbiasa dengan pasar ya, lebih mengandalkan tukang sayur keliling. Tapi ternyata memang kalau kita belanja ke pasar langsung, ya semua tetap ya ada plus dan minus. Jauh lebih hemat itu lebih pasti, dapat sayuran lebih banyak pasti,
Tapi ya memang kelemahannya kita mau capek. Makanya kalau main juga nggak mau capek tiap hari. Fungsinya food traps itu buat main kayak gini. Capeknya kita sekali di satu waktu, sisanya lebih santai karena memang semuanya sudah di-prepare di satu wadah. Lebih menghemat banyak waktu dan kita sudah memikirkan menu. Jadi nggak perlu bingung tuh tiap hari. Mau masak apa ya, masak apa. Kadang kan masak itu sebenarnya simple ya. Yang makan waktu lama tuh mikirin ya, mau masak apa ya. Ada yang ngerasa gitu nggak? Kalau main sih begitu. Makanya tuh biasanya weekend coba dipikirin menu 1 minggu ke depan apa, biar nanti 1 minggu ke depan kita lebih ringan karena semuanya sudah dikonsep. Saran dari Main, jangan pernah beli sayur pakan yang sayur sop, karena komposisi sayur sop biasanya lebih cepat busuk ya, kalau menurut versi Main, karena Main udah ngerasain. Tapi entah ya, pengalaman setiap orang kan beda-beda. Kalau Main untuk sayur sop, mendingan beli yang pisahan. Dan lagi sisa sayurannya itu bisa dikombinasi. Ini Main beli buncis itu 5.000, terus beli timun ini juga sedikit ya. Timunnya itu 3.000. Buat teman-teman yang bingung ke pasar itu gimana, nawar atau enggak. Sebenarnya kalau di pasar tradisional itu kalau buat main sih udah anti nawar ya, karena memang harganya udah murah. Dan biar kita nggak kelihatan amatir banget di pasar, jangan kelihatan bingung, langsung aja nyebutin nominal satuannya tuh kalau nggak kilo itu rupiah. Jadi kayak gini nih seumpamanya nih. Kentang ini jadi item yang wajib banget main setiap minggu itu pasti beli, dan main itu belinya biasanya 1 kilo minimal dan umumnya tuh 2 kilo. Langsung aja kalau kita mau beli itu biar nggak kelihatan amatir banget dan takut dimahalin, bilang aja, "Bang, beli kentang 2 kilo." Dah. Semakin kita nanya harga, semakin kita terlihat nggak biasa di pasar. Tahu, satuannya bisa aja pakai rupiah. Kayak seandainya, "Bang, beli cabai merah, cabai hijau, campur ya bang sama tomat 10.000. Dah, gitu aja. Abang-abang pasti ngerti. Gak usah nawar, hitung-hitung kita berbagi rezeki sama saudara kita, dan lagi pun memang harga di pasar juga udah jauh lebih murah ya. Ini untuk kentang, main biasanya simpan di luar tanpa dibersihkan. Ada tuh teman-teman yang memang dicuci dulu, disikatin dulu, terus nanti dikeringin. Kalau main, mohon maaf, belum ada waktunya. Terus terang nih, Main tuh mensimpelkan hidup Main. Termasuk nge-food traps ini. Tujuan Main nge-food traps ini mempersimpel hidup Main. Jadi Main ya buat part-part, menu-menu, dan gak usah nguplak banget karena Main anak ada 3 plus 1 bayi, 2 sekolah. Rasanya nyisain waktu sedikit kayak gini aja udah bagus ya. Jadi kalau buat teman-teman yang lebih baik mau dicuci atau disikat, terserah masing-masing jalan hidup orang. Cara orang memang berbeda. Kalau main sih gini aja udah lebih dari cukup. Dan kalau durasi waktu seminggu aman-aman aja kok, sayurannya juga nggak busuk. Kecuali kalau kita nyimpennya 10 hari atau 2 minggu, itu butuh treatment tersendiri biar sayurannya lebih awet. Belanja secukupnya, belanja seperlunya. Ini Main juga beli bawang putih, bawang merah juga secukupnya aja. Kalau bawang bombay kayak udah pasti ya, kayaknya setiap minggu itu harus ada. Dan cara simpannya juga sama, Main geletakin di luar aja. Ada teman-teman yang dikupas taruh kulkas, Main sih enggak ya. Kalaupun mau bikin bumbu kuning, bumbu merah itu langsung aja dihancurin. Sebenarnya Main termasuk pencinta pedas, tapi karena Main itu lebih kepengen gak mau repot ya, kerjaan yang lain juga banyak.
Biasanya stok cabai buat main didikitin karena biar masak sekali aja biar bisa dimakan semua anggota keluarga. Makanya cabai-cabean ya stoknya dikit, nggak terlalu banyak. Sama untuk cabai rawit juga belinya sedikit ya. Nih, main kemarin tuh beli ya 10.000, minta campur aja. Kalau kalian bingung atau seperempat ukurannya terlalu besar, tentuin aja nominalnya. Bang, beli cabai dicampur ya 10.000, abangnya juga ngerti. Dan cara simpannya main dibeginin aja, jadi tanpa dipotek. Kalau ujungnya dipotek itu membuat main ya, pengalaman main itu lebih cepat membusuk ya. Kalau untuk penyimpanan 1 minggu ini masih aman, kalau 1 minggu lebih bisa dialasin tisu ya. Kalau main karena 1 minggu rasanya jadi buang-buang tisu dan buang-buang dana akhirnya ya. Makanya nggak usah dialasin. Untuk serai main beli, jadi bumbu dapur itu ada yang udah pakan, campur biasanya. Nah kalau main ini butuhnya ya sebutuhnya aja, karena ada beberapa item yang memang main tanam di belakang. Kalian kalau punya duit 5.000 bisa jajan cilok 1 bungkus dimakan sendiri. Tapi kalau 5.000 dibawa ke pasar ini dapat toge setengah kilo. Mau tahu setengah kilo semana? Ini 1 kontainer full penuh. Toge itu murah meriah, makanya tuh duit seperak 2 perak kalau dibawa ke pasar tuh jadi apa-apa. Pokoknya yang udah ngerasain belanja di pasar pasti sepakat deh, pasar itu tempat termurah kalau untuk belanja sayur. Ya, memang ada beberapa item sayur yang agak susah didapat di pasar. Kalaupun ada, biasanya kondisinya nggak terlalu bagus, karena memang biasanya flow-nya nggak terlalu cepat ya. Contohnya kayak paprika, tapi beda pasar, beda juga kebiasaan sih ya. Mungkin kalau di tempat main, pencinta paprika kurang begitu banyak kalau di pasar tradisional. Kol juga jadi item yang wajib. Main beli kolnya ini ukurannya tidak terlalu besar, gak perlu dicuci, langsung aja digeletakin. Dan ini main punya putren atau jagung muda, kondisinya nggak terlalu bagus. Ini dari belanja bulanan yang belum dibuka-buka, tuh bedanya. Kalau sayur yang nggak di food traps, taruh di tempat wadah, biasanya kondisinya lebih cepat jelek. Beda kalau kita nge-food trap ditaruh di wadah tertutup, itu biasanya lebih seger dan lebih meminimalis busuk-busuk kayak gini. Makanya memang harusnya sih idealnya belanja langsung di food traps. Cuman kadang kan kita ada kendala ya, entah badan kita sakit, anak kebutuhannya padat, jadi ya main geletakin aja sayur. Ini sayurnya juga udah nggak seger, ini main belinya di hari-hari waktu belanja bulanan tuh, ada yang bopeng ya. Ini paprika, tapi kemarin dapat harga murah, nggak apa-apa kok kalau pas mau masak biasanya bagian yang busuknya itu ya main potong aja. Ini memang telat banget, harusnya idealnya memang habis belanja bulanan langsung di food traps biar kondisinya seger. Cuman ya memang ada kendala kayak gitu, kadang kita nggak bisa secepat itu ngerapiin ya, kita paham ya. Buat kita yang rantauan nih, yang sama sekali nggak deket sama mertua, orang tua, bener-bener sendiri di satu daerah, nggak ada yang bisa dititipin anak, itu harus kuat, harus bisa memanage waktu. Anak main 3 tanpa ART, semua dibantu hanya suami dan anak-anak. Dibikin happy aja, karena memang ya kalau nggak happy digimanain ya, karena percuma aja. Ini tomat cherry main juga beli di swalayan pas belanja bulanan, kondisinya agak kisut karena terlambat di food traps. Buat main sih nggak terlalu masalah, yang penting bisa dimakan. Kalau kalian gimana? Entah kenapa main jadi sekarang suka pakai kunyit bubuk. Desaku ini enak loh. Kalau di pasar biasanya belinya lerencengan, dan di bagian belakangnya ini ada menu masakan yang bisa kalian contek buat ide menu masakan. Pakai kunyit itu main belajar dari kakak ya. Memang jauh lebih cantik untuk tampilannya. Otomatis kalau cantik kan bikin nafsu makannya ya. Nah, ini tahu putih. Di tempat main itu tahu 5.000 1. Jadi 2. Kayak gini 10.000. Ukurannya besar ya. Kan duit 5.000 bisa jadi apa-apa kalau di pasar. Tahu ini bisa dipotong dadu, terus dicampur buncis, ditumis juga enak.
Dibikin tahu cabe juga enak. Pokoknya simple deh kalau tahu ya. Untuk item sayur itu biasanya memang di pasar itu lebih murah. Biasanya kalau yang agak menyedot banyak biaya itu protein hewani ya. Untuk tahu kulit 5.000 isi 10. Nah, kalau di tempat kalian berapa? Kalau tahu untuk cara penyimpanannya, air yang tadi dari abangnya dibuang aja, terus dicuci dan direndam pakai air sampai menutup ya. Kalau nggak sampai menutup, biasanya nanti akan ada jamur-jamur di atasnya. Dicek aja per 2 atau per 3 hari sekali, bisa diganti untuk airnya. Tapi kalau yang main rasain, kalau kita buat menu untuk 1 minggu ke depan, aman sih ya, nggak terlalu pusing dan ribet banget untuk cara supaya sayurnya awet. Untuk tahu kulit juga sama, tahu kulit ini disemur enak, dibikin tahu isi juga enak, 5.000 isi 10 kalau di tempat main. Dan biasanya ini main cuci bersih, air yang dari sono nggak dipakai, habis itu tinggal nanti direndam pakai air. Wadah yang tadi terlalu besar, main pindahin ke wadah yang lebih kecil dulu. Hampir lupa, kalau main masih ada stok nih 3 biji cabai besar. Dicampur aja deh di cabai yang ada. Jadi ini nggak beli ya, masih sisaan dari minggu depan. Kondisinya masih seger kan ya. Nah, kemarin hoki banget. Jadi nggak sepenuhnya kalau kita belanja di swalayan pasti mahal. Ini salah satu contohnya. Kemarin main beli wortel impor. Itu wortel impor lagi ada promo dan jauh harganya lebih murah dari wortel lokal. Memang perlu diakui untuk produk-produk impor biasanya ukurannya besar. Terus warnanya lebih menarik dan teksturnya tuh lebih manis, juga lebih enak ya. Cuman memang ada harga, ada rupa. Biasanya kalau wortel impor harganya lebih mahal. Di pasar tradisional pun ada. Umumnya kalau main beli pasar biasa, main hanya beli yang lokal aja. Wortel impornya sisa sedikit karena udah dimasak dan belum di food preps. Bu kuning main beli di swalayan juga. Ini istilahnya campur-campur ya. Itu kemarin kena harga murah terjangkau berapa ya? Main lupa deh. Terus ini jeruk, main beli jeruk kalau ini beli di abang-abang dekat rumah. Ini akhirnya ketemu. Berkah tahu kalau kita punya kenalan tukang sayur yang pelayanannya enak, buahnya segar dan harganya terjangkau. Angka main kemarin tuh kena 11.000 per gram dan 1 bulatan itu kalau nggak salah kena 38.000 ya. Kalau untuk pepaya main gak beli, ini metik dari kebun belakang. Terus untuk mangga main beli tuh di tempat tukang buah yang sama dekat rumah. Ini untuk mangganya kena yang harganya 15.000. Juga grade yang di atasnya 25.000 ya. Main beli yang 15.000. Terus pisang satu sisir itu 10.000. Buah itu juga main lebih mengandalkan buah untuk item cemilan karena murah meriah dan real food. Efeknya tuh nyata di tubuh kita. Kalau beli daun bawang seledri di swalayan tuh memang menggiurkan ya. Ukurannya tuh gede-gede banget dan keker-keker banget. Cuman biasanya kepisah sendiri ya. Daun bawang itu bisa kena 9.000-an, terus seledri itu bisa kena 8.000-an. Jadi ya total sekitar 20.000. Sedangkan kalau di pasar cukup beli 3.000 atau 2.000 aja juga dapat. Bilang aja bang daun bawang seledri dicampur ya 2.000 atau 3.000 udah dapat banyak. Ini main beli 2.000. Dan kalau cara penyimpanannya main biasanya dicuci bersih.
Habis itu dipotong-potong. Main ada 2 part. Ada yang dipotong halus kayak gini, biasanya untuk telur, terus tumisan. Dan kalau untuk yang dipotong besar, biasanya untuk sayur, kayak sayur sop. Terus intinya yang berkuah-kuah ya. Nah, untuk seledri juga sama untuk cara penyimpanannya. Biasanya kalau seledri hanya cukup 1 potongan. Ini tinggal diguting atau dipotong, disimpan di dalam wadah setelah dicuci bersih ya. Dan cara simpannya sama, semuanya di dalam freezer. Kalau butuh tinggal langsung pakai. Dan jangan lupa dikoclak-koclak. Nanti dia bentuknya seperti kristal, warnanya nggak berubah, aromanya nggak berubah. Lebih awet taruh di freezer aja. Karena biasanya kalau kita taruh di kulkas biasa, umumnya lebih cepat busuk ya. Kalau ditaruh di freezer seminggu lebih pun aman dan warnanya itu tetap hijau, aromanya juga tetap sedap. Main juga beli telur, ini untuk telur 30.000 sekilonya ya. Dan inilah dia daftar belanjaan Main. Untuk total belanjanya ternyata bukan 200.000 ya kalau digabung dengan buah. Kalau untuk yang ke pasarnya memang 200.000, terus ditambah buah 200 kurang malah ya. Untuk buahnya itu total semua jadi 240.000. Dan yang udah tahu habit kebiasaan Main, biasanya kalau untuk protein Main campur dengan belanja bulanan, biasa di swalayan. Karena Main udah nemu tempat yang pas dan banyak juga promonya. Dan yang mau nyontek untuk menu 1 minggu ke depan, ini dia ya. Untuk bahan yang tidak ada di gambar di video ini berarti memang stoknya udah ada gabung dengan belanja bulanan. Poinnya tetap begini. Kalau ingin memperbesar tabungan, caranya cuma 2. Perbesar pemasukanmu atau setidaknya kurangi pengeluaranmu. Kalau kita tidak mampu, ada keterbatasan waktu, tidak bisa mencari tambahan di luar, maka setidaknya kurangi beban pengeluaranmu. Benar, hidup akan lebih tenang kalau tanpa hutang. Untuk kalian yang baru menikah, beban tanggungan anak masih sedikit, bersyukurlah kalian karena startnya dimulai lebih cepat. Main termasuk orang yang terlambat memulai untuk hidup berhemat, keburu utangnya udah banyak. Tidak ada kata terlambat untuk menyadari dan merubah pola kebiasaan kita. Yang paling bahaya itu kebiasaan. Akan terasa nikmat kalau dibarengi dengan syukur.
Tentukan batas cukupmu, baru akan datang rasa syukurmu. Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis. Semoga ada hal baik yang bisa diambil, buang buruknya. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Tinggalkan komen ya, boleh like dan share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.